pada pagi hari ini saya bikin judul yaitu belum terjadinya sebuah Alkitab berada di negara Republik Indonesia ini sendiri. Pertama kali sebelum terjadinya Alkitab di luar negeri itu dibuatkan oleh masing-masing orang punya kepercayaan atau mengambil nama tempat atau nama daerah pada waktu itu. Jadi orang-orang yang beriman atau orang Kristen beriman pada zaman waktu dulu di luar negeri itu terjadinya sebelum terjadi Alkitab itu sendiri. Nah, di situ dibikinlah satu lembar kertas satu lembar kertas seperti ini, yaitu diberikan tiangnya atas bawah sehingga itu digulungkan menjadi satu. Nah, setelah itu perlu untuk untuk kebaktian atau persekutuan doa itu dibukakan lembaran-lembaran kertas atau kain yang tertulis di dalam kain itu salah satu ayat nas Alkitab pada zaman waktu itu. Kenapa saya mengatakan begitu? Itu salah satu masing-masing daerah atau masing-masing bahasa itu dituliskan di sebuah kertas itu dengan diilhamkan oleh kuasa roh Allah itu sendiri sehingga dituliskan di lembaran kertas itu. Itu namanya Pentateuch. Itu namanya Pentateuch Apakah Anda pernah mendengar atau tidak pernahnya selamat mendengarkan. Itu namanya sebelum terjadi sebuah Alkitab namanya Pentateuch pada waktu zaman dulu. Alkitab itu sudah lahir tahun 70-an. Sedangkan Pentateuch itu belum dikatakan lahir tahun 70-an. Nah, jadi salah satu Pentateuch itu dikumpulkan menjadi satu bagi orang-orang yang beriman sehingga mengumpulkan satu lembar itu sehingga menjadilah salah satu kitab perjanjian lama pada waktu dulu itu. Jadi dalamnya itu berbagai macam jenis bahasa. Bahasa itu mengambilkan salah satu bahasa daerah masing-masing atau memakai bahasa Yunani atau memakai bahasa Latin. Itulah salah satu contoh Pentateuch sampai terjadinya sebuah Alkitab perjanjian lama itu memakai bahasa Inggris. Itu salah satu bahasa umum. Nah, pada waktu itu sehingga terbentuknya dan terjadinya juga di lembaga agama internasional itu sendiri diterbitkan sebuah Alkitab namanya Kitab Perjanjian Lama. Karena itulah salah satu terjadinya dari satu lembar masing-masing orang sehingga dinamakan itu Pentateuch. Dan Pentateuch itu dikumpulkan juga lewat orang per orang. Itu salah satu iman yang dituliskan dan itu juga salah satu diilhamkan oleh kuasa roh Allah itu sendiri di dalam Kitab Perjanjian Lama. Itu di dalam Pentateuch yang betul di dalam Pentateuch itu sehingga dikumpulkan menjadi Kitab Perjanjian Lama. Itu belum lahirnya anak Mesias Allah itu sendiri. Jadi pada zaman waktu itu Alkitab itu sudah diproses dan selalu terus diproseskan terjadinya di luar negeri itu. Pada awal mulanya agama Kristen yang berada di luar negeri itu, saya mengatakan itu memang betul-betul punya orang luar negeri. Dan itu juga
salah satu betul-betul agama Kristen itu bukanlah salah satu pemilik asli orang Kristen berada di negara Republik Indonesia ini sendiri. Mengapa saya mengatakan salah satu itu ya asal usul pembawaan agama Kristen ya dari luar negeri sampai ke Indonesia itu sehingga lahirlah salah satu agama Kristen yang berada di Indonesia ini sendiri itu pada zaman waktu dulu itu zaman penjajahan Belanda dan zaman penjajahan Jepang dan zaman penjajahan TOC dan zaman penjajahan Westerling atau zaman Swedia pada waktu itu dan berbagai macam negara datang ke negara Republik Indonesia itu sambil membawa salah satu ajaran atau menebarkan ya Injil itu berada di negara Republik Indonesia. Di samping itu juga ya menjajah negara Republik Indonesia ya. Itu namanya boleh dikatakan jemaat benteng ya. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pada pagi hari ini apakah tahu atau tidaknya ya, selamat mendengarkan ya masalah jemaat benteng. Jemaat benteng itu orang Jepang ya sambil menjajah negara Republik Indonesia juga, dan orang Jepang, Inggris, Jerman juga beribadah di negara Republik Indonesia itu sendiri, sehingga disitulah terbentuknya dan lahirnya agama Kristen yang berada di negara Republik Indonesia itu sendiri. Kenapa saya mengatakan ya pada zaman waktu dulu ya Alkitab itu sendiri dibuatkan oleh masing-masing tempat. Tetapi semua Alkitab itu belum sah atau tidak diilhamkan oleh kuasa roh Allah itu sendiri lewat Pentatuk disusunkan menjadi salah satu kitab perjanjian lama itu, sehingga itu tidak sesuai isinya sehingga dibakar sampai 25 Alkitab. Contoh saya ambil satu. Yusuf juga membuat Alkitab itu asal usulnya sapu tangan ya disihirkan sehingga menjadi burung merpati. Itu apakah sesuai atau tidak diimankan oleh orang-orang Kristen ya berada di dalam luar negeri itu sendiri? Itu tidak sesuai. Yang sesuai atau dibenarkan itu ya iman itu diilhamkan oleh kuasa roh Allah itu sendiri sehingga terbentuklah ya dan menulis di atas kertas atau kain putih, itu namanya menjadi Pentatuk asal usulnya. Ya, itulah salah satu latar belakang ya Alkitab itu sebelum terjadinya Alkitab dan sampai terjadinya Alkitab perjanjian lama di luar negeri itu sendiri. Nah, demikian pula kita melihat salah satu kesempurnaan Alkitab itu ya pada zaman dulu itu tahun 70-an ya sudah dibentukkan oleh lembaga agama internasional itu sendiri berada di luar negeri sehingga terbentuknya kitab perjanjian lama dan ada juga di situ kitab perjanjian baru. Jadi kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru pada zaman waktu dulu itu boleh dikatakan jumlah PL dan PB itu 66 ya. 66 kitab perjanjian baru dan kitab perjanjian lama, sehingga itulah jumlah pasal-pasal di situ 66 pasal. Itu salah satu kesempurnaan di dalam Alkitab itu sendiri sehingga masuklah ke lembaga negara Republik Indonesia itu sendiri sehingga selalu terus diproses dan selalu terus diproseskan lagi. Apakah itu sesuai atau tidaknya, karena di dalam kitab perjanjian lama ini atau di dalam kitab perjanjian baru di sini ada salah satu ajaran-ajaran tidak sesuai dengan kepada iman orang Kristen. Misalkan tidak sesuai dengan iman orang Kristen di dalam negara Republik Indonesia lewat kitab perjanjian baru dan kitab perjanjian lama itu. Di sini sedangkan ada ajaran atau angkatan
angkatan 55 ya ditambahkan 11 sama dengan 66. Nah, dan di situ juga salah satu ada angkatan 77 dikurangi 11 sama dengannya 66. Nah, begitu pula angkatan 99 ya dikurangi 33 sama dengannya 66. Jadi di sini bisa dijumlahkan 11 ditambahkan 11 ditambahkan juga ya 33 sama dengan 55. Itulah salah satu jumlah ya Alkitab itu belum sempurna pada zaman waktu dulu ya di luar negeri, sehingga bisa diproses terus dan selalu diproseskan. Karena apa? Di dalamnya itu banyak sekali ajaran antikristus ya, ajaran antikristus ya, tidak sesuai dengan Injil yang diajarkan itu sendiri, sehingga itu namanya pada zaman waktu dulu sebelum terjadinya sebuah Alkitab itu namanya ajaran antikristus. Nah, jadi maksud saya di mana salah satu Anda mengambil apakah jumlah 55 atau jumlah 66. Jadi jumlah 55 itu atau jumlah 77 itu atau jumlah 99 itu salah satu boleh dikatakan ajaran antikristus. Berarti Alkitab itu tidak sempurna dipercaya atau diimanikan oleh orang luar negeri dan juga diimanikan oleh orang Indonesia seperti terbentuk Alkitab pada zaman waktu dulu itu. Nah, itu saya berikan salah satu keterangan Alkitab tidak sempurna atau ajaran antikristus, boleh dikatakan juga di dalamnya itu banyak mengandung ajaran-ajaran sesat di dalamnya. Itulah masalahnya. Jadi di situ saya tambahkan lagi ada, misalkan di dalam ayat Alkitab ada tertulis sekarang ini angkatan 77. Boleh dicari angkatan 77 itu boleh dikatakan itu dipisah. Berapa? 7 dikalikan 7 itu sama dengan 49 ya. 49 jumlahnya itu, sehingga itu ukuran panas dunia ini ya, boleh dikatakan neraka itu selalu punya kemampuan panas di dalam neraka itu, yaitu 49 kali 49 itu panasnya ya, seperti di permukaan bumi ini. Kalau kita waktu siang hari kepanasan itu sederhana biasa ya, tapi panasnya ya neraka itu sebenarnya 49 kali panas daripada panasnya di permukaan bumi ini. Itulah salah satu gambaran neraka yang ada di dalam Alkitab itu sendiri, dan itu salah satu ajaran juga ada di dalamnya, salah satu ajaran antikristus. Boleh lihat nantinya ya betul atau tidaknya di situ ada. Nah, jadi kembali lagi kita memilih apakah Anda mengambil salah satu keputusan mengambil ajaran angkatan 55 atau mengambil salah satu ajaran angkatan 77 atau mengambil ajaran angkatan 99. Itu salah satu ajaran Alkitab itu sudah tidak sempurna atau ajaran antikristus itu. Yaitu salah satu ajaran antikristus ya. Nah, jadi ada 55, ada angkatan 77, ada angkatan 99. Itu ajaran antikristus tidak sempurna dalam Alkitab itu sendiri. Nah, jadi kalau ajaran Kristus sempurna di dalam Alkitab itu tidak bisa ditambah-tambah ayat pasalnya, tidak bisa dikurang-kurang pasalnya.
Maka saya mengatakan ajaran Alkitab itu sempurna di dalam kehidupan orang-orang Kristen sekarang berada di negara Republik Indonesia. Maka jumlah Alkitab di dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru itu 66, dan silakan melihat atau membuka apakah itu betul jumlah Alkitab itu. Kitab PB dan PL itu jumlahnya 66. Itulah salah satu ajaran-ajaran Kristus, ya, sudah sempurna di dalam Alkitab itu kita bawa juga setiap minggu, setiap kebaktian keluarga, ya, dibukakan selalu terus setiap minggu kita pahami dan kita imani semuanya itu sehingga menjadi salah satu ruhaniah kita. Di dalam kitab, ya, di dalam kitab Yohanes pasal 1 itu juga, Yohanes itu salah satu pasal 1 ayat 1 itu salah satu nama manusia, ya. Itu nama manusia menuliskan di dalamnya itu, ya. Di dalam itu tulisan salah satu firman Allah sendiri, dia mengatakan apa yang dibicarakan Allah itu sendiri keluar dari mulutnya itu salah satu perkataan Allah itu sendiri, sehingga itu boleh dikatakan firman Allah. Itu dia mengatakan di dalam kitab Yohanes itu sendiri. Itulah salah satu ajaran Kristus yang sempurna di dalam kehidupan kita itu untuk mengimani, ya, di dalam kitab Perjanjian Baru dan kitab Perjanjian Lama. Jadi di dalam kitab Perjanjian Lama itu belumlah salah satu terbentuk kelahiran anak Mesias. Tapi salah satu itu penunjuk atau aba-aba jalan ke depan lewat kurban anak domba Allah. Itu sendiri boleh dikatakan anak domba. Itulah salah satu kurbannya di dalam kitab Perjanjian Lama. Itu salah satu timbulnya di dalam kitab Wahyu. Itu salah satu menggantikan domba, itu salah satu binatang, ya. Di dalam kitab Perjanjian Baru itu menggantikan domba, digantikan dengan manusia. Manusia itu siapa? Ya, anak Mesias. Mesias itu siapa? Yesus sendiri, sehingga disalib dan terjadilah, ya, salah satu 40 hari 40 malam lamanya selalu dia hidup dan bangkit kembali sehingga sampai sekarang itu diimani oleh kita dan dipercayakan oleh kita. Nah, inilah salah satu Alkitab itu menunjukkan salah satu kesempurnaan di dalam Alkitab itu baik, ya, untuk dipercayakan oleh kita orang Kristen, ya, berada di negara Republik Indonesia itu sendiri. Jadi inilah salah satu sebatas kemampuan saya berbicara, karena semuanya itu saya mengambilkan salah satu pada dasar-dasarnya saja, ya, tetapi banyak yang lainnya atau di dalamnya itu juga basa-basi. Jadi basa-basi itu sebaiknya yang mana yang lebih jelas dan yang mana lebih baik untuk dipercayakan dan mana yang lebih baik untuk didengarkan. Itulah saya mengambilkan salah satu dasar yang terpenting di dalamnya ini. Jadi begitulah saya berbicara pada pagi hari ini. Tapi mudah-mudahan ini rupanya walaupun saya berbicara ada kurang kesempurnaan di dalamnya ini, tetapi Tuhanlah selalu menyempurnakan pembicaraan saya ini lewat pembicaraan Roh Allah, mengetuk hati pintu Anda sendiri sehingga mendengarnya ini, sehingga tidak percaya menjadi berubah menjadi percaya. Inilah salah satu harapan saya yang terbesar untuk membuat rekaman pada pagi hari ini. Itulah, dan saya sebentar lagi akan keluar dari video ini. Saya juga mengharapkan nantinya mudah-mudahan ini berkembang lebih baik lagi. Maksud saya kalau kita bisa berkembang lebih baik lagi, mungkin hari Minggu bisa datang ke gereja. Sedangkan gereja itu salah satu tubuh Kristus sendiri. Ya, itu Alkitab mengatakan, tetapi bukan saya. Baca saja di dalam Alkitab. Ya, gereja itu salah satu tubuh Kristus. Karena apa? Kristus sudah bangkit. Ya, dia sekarang tinggalkan di surga. Makanya itu gereja itu selalu terus kita
apa itu datang ke gereja untuk mendengarkan pemberitaan Injil di dalam gereja itu sendiri. Nah, itulah salah satu harapan terbesar bagi kita nantinya, supaya saya mengatakan supaya ruh kita manusia itu ya banyak ruh daging, dan ruh manusia itu banyak sekali ruh badania, dan ruh manusia itu banyak sekali ruh setan. Dan lewat proses kita datang ke gereja dan kita mendengarkan firman Allah, sehingga kita mampu merubahkan pemikiran kita. Ruh manusia itu, ruh setan berubah menjadi ruh Allah, sedangkan badaniah itu sendiri kita rubah juga menjadi kebutuhan rohania. Dan apalagi yang harus saya bicarakan dan selalu terus ya dijernihkan dan selalu terus dijernihkan ya lewat firman Allah itu sendiri ya di dalam gereja, sehingga itu diimani, sehingga ruh kita dan bersatu dengan ruh Allah itu sendiri, sehingga kita selalu tidak lepas minta pengampunan di hadapan Allah itu sendiri, sehingga ruh kita manusia itu bisa bersih dan bergabung juga dengan ruh Allah yang suci itu, dan kita bisa merasakan kuasa hadirat Allah itu hadir dalam hati dan pikiran kita itu sendiri, dan merubah hati dan pikiran kita, sehingga mampu ya setelah kita nantinya, tidak mungkinlah manusia itu selalu hidup dan selalu hidup terus di dalam dunia. Pasti jelas ada kematian. Jadi di dalam kematian itulah salah satu ruh Allah bergabung dengan ruh manusia itu sendiri, sehingga kita mati dan menunggu waktunya 40 hari, 40 hari, 40 malam, sehingga bisa diangkat ruh Allah itu bersama ya Allah Bapa berada di surga itu sendiri. Dan saya mengatakan di samping itu juga, apabila ruh kita manusia bersatu dengan ruh Allah lagi, apabila kita mati tidak perlu disidangkan lewat penghakiman. Itu Allah dan firman Allah mengatakan bahwa kita mati itu bangkit bersama Tuhan yang berada di surga itu sendiri. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak, apabila ruh kita menyatu dengan Allah itu sendiri. Dan demikian pula saya akan menutupkan salah satu di dalamnya ini kesempurnaan, dan kesempurnaan itu lebih sempurna lagi di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, pada malam hari ini kami bikin PDU. Di sini kita sudah mendengar semuanya. Jadi di dalamnya itu ada dua macam dibicarakan masalah pentatuh. Ya, pentatuh itu berarti belumlah salah satu lahirnya Alkitab. Dan pentatuh itu salah satu dikumpulkan satu lembar perorangan yang itu dituliskan di dalam kertas itu sendiri, sehingga itu diilhamkan oleh kuasa ruh Allah itu sendiri, sehingga itu diberikan salah satu tiang atas dan tembok bisa digulungkan. Demikian pula dimasukkan sebuah tulisan ke dalam kain putih, itu namanya pentatuh. Jadi pentatuh itu lembar per lembar di dalam itu dikumpulkan menjadi satu dari masing-masing daerah itu tadi, sehingga terjadilah sebuah Alkitab, yaitu kitab Perjanjian Lama namanya. Nah, jadi di situ juga sebelum lahirnya Alkitab itu selalu ada ajaran-ajaran antikristus di dalamnya, itu sepertinya angkatan 55, ada juga angkatan 77, dan ada juga angkatan 99, sehingga jumlahnya itu 55. Maksudnya itulah salah satu ajaran-ajaran antikristus pada zaman dulu itu ya, belum terjadinya sebuah Alkitab, kitab Perjanjian Lama. Itu masalahnya. Jadi di situ lagi pergi ke Alkitab Perjanjian Lama, terjadinya sebuah Alkitab sekarang ini ada di negara Republik Indonesia, diterbitkan di lembaga negara Republik Indonesia.
kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru itu jumlahnya 66. Nah, jadi itu tidak bisa ditambah-tambahkan dan itu tidak bisa dikurang-kurangkan. Memang sudah jumlahnya begitu. Jumlahnya 66 dari lembaga agama Kristen berada di negara Republik Indonesia sekarang ini. Itulah berarti ajaran Alkitab itu sudah sempurna di dalamnya itu. Seperti itu saya katakan dan kita dengarkan di dalam video ini juga. Ya, sangat sederhana sekali saya berbicara pada malam hari ini. Mungkin saya akan menutupkan salah satu video ini. Salah satu ajaran-ajaran antikristus ini. Kiranya Tuhanlah akan selalu menyempurnakan dan selalu terus menyempurnakan salah satu apa yang saya sudah sampaikan ini dan menjadi salah satu menjadi kekuatan dan diilhamkan oleh Roh Allah itu sendiri ini menjadi lahirlah menjadi sebuah iman untuk maju ke depan bahkan sampai kita mati. Sedangkan kehidupan kita itu bukanlah diperjuangkan hanya kehidupan saja, tetapi kita memperjuangkan sesalah kematian, karena kematian itulah salah satu harapan terbesar. Nantinya ada kehidupan baru, kita bangkit dan kita masuk ke dalam kerajaan surga itu. Itulah tujuannya pada malam hari ini kami bikinkan salah satu ini juga bisa masuk dalam konten kami kirimkan ini salah satu kami kirimkan ke dalam TikTok juga. Demikian saya ucapkan banyak terima kasih pada malam hari ini. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak, pada pagi hari ini karena saya tidak bisa tidur lagi, sudah jam 5. Jadi setelah saya bangun dan saya mengingatkan salah satu, dunia ini tidak ada ujung-ujungnya, ya. Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah salah satu tempat-tempat pembicaraan Injil pada zaman waktu dulu, ya, di mana saja berada, terutama di luar negeri itu. Karena apa? Dunia ini tidak ada batasnya. Dan dunia ini tidak ada ujung-ujungnya. Makanya saya berkata, dunia Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, termasuk ujung bumi negara Republik Indonesia ini sendiri. Itulah salah satu tempat-tempat penyebaran agama atau tempat-tempat penyebaran Injil di luar negeri, bahkan sampai ke negara Republik Indonesia itu sendiri. Nah, di sini perlu saya katakan begini. Menurut di dalam kitab Nabi Yesaya itu sendiri, tetapi saya masih tidak ingat ayat dan pasalnya. Karena di dalam kitab Nabi Yesaya itu, Tuhan mengatakan di dalam kitab Perjanjian Lama. Kenapa? Dunia ini tidak ada ujung-ujungnya, dia mengatakan. Mengapa dunia ini dikatakan selebar daun kulung tupi atau selebar daun kulung tangan saja? Luar biasa, ya. Berarti Tuhan itu betul-betul maha penguasa. Andai kata Tuhan itu durhaka terhadap manusia, karena manusia tidak mau bertobat dan karena manusia tidak percaya adanya Tuhan itu sendiri di dalam dunia ini. Semudah itu kalau Tuhan itu durhaka, lalu dia menggenggam dunia ini, manusia habis mati. Karena apa saya mengatakan dia menggenggam dunia ini, kita habis mati? Karena kita manusia durhaka terhadap Sang Pencipta itu sini.
Karena dunia ini bagi Tuhan, ya, sebesar kulung topi saja, bayangkan saja. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, Tuhan mengatakan sebesar kulung topi dunia ini bagi Tuhan. Itu namanya Tuhan sebagai penguasa di dalam dunia itu. Ya, tetapi mengapa Tuhan itu tidak durhaka kepada manusia? Genggamkan, lalu manusia habis mati. Tidak, ibu-ibu, bapak-bapak. Malah Tuhan itu memberikan panjang sabar terhadap kita manusia. Dan kita manusia diberikan kesempatan walaupun tidak mengenal Allah. Itu masalahnya. Dan Tuhan juga menuntut bertobat. Dan Tuhan juga menuntut manusia itu selamat adanya di dalam dunia. Itu yang diutamakan. Jadi Tuhan itu panjang sabar menerima, dan manusia-manusia durhaka terhadap Tuhan. Durhaka itu boleh saya mengatakan secara umumnya tidak percaya Tuhan. Itu salah satu, dan dianggap Tuhan itu tidak ada di dalam dunia. Itulah anggapan manusia yang ada di permukaan bumi ini. Makanya itu Injil itu perlu diberitakan di seluruh dunia. Sepertinya Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah tempat-tempat ya penyebaran Injil itu di luar negeri sampai ke ujung bumi, termasuk di negara Republik Indonesia itu sendiri. Ini perlu saya katakan, dan ini juga perlu saya putarkan di dalam rekaman video ini. Walaupun ini saya berbicara belum sederhana, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini belum sederhana. Masih ada lain pendukung-pendukung ayatnya untuk saya sampaikan supaya itu ibu-ibu dan bapak-bapak jelas sekali ya mendengar dan tahu persis dan mengerti tujuan Allah itu sendiri menghendaki kita itu bukan tidak selamat, tetapi Allah itu hendak mau kita itu selamat. Kenapa? Kehidupan kita manusia di dalam dunia ini ada dua macam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudari pada pagi ini, silakan memilih. Kehidupan kita di dalam dunia ini ada dua macam. Satu, Anda memilih surga. Yang kedua, Anda memilih neraka. Inilah salah satu diberikan oleh Tuhan itu kesempatan kepada kita untuk memberitakan Injil. Dan kita bertobat, berarti Anda selamatlah. Bukan masuk kerjaan neraka. Tetapi kalau Anda tidak mau bertobat, berarti Anda silakan masuk kerjaan neraka. Inilah kehendak Tuhan. Pilih yang mana hati nurani Anda yang senang dan tidak senang, silakan. Saya tidak memaksa. Ya, karena apa? Ruh Allah lah mengetuk hati dan pintu Anda supaya untuk bertobat, dan Anda juga mengerti jelas tentang keselamatan itu sendiri. Tapi kiranya cukup sebatas sampai di sini dulu, dan saya tutup ya rekaman video ini, dan ini saya putarkan ya di mana saat saya membutuhkan salah satu kebutuhan rohani ketimbang bagian-bagian dari badannya itu sendiri. Pada malam hari ini saya akan sebentar mau tidur. Kiranya saya berdoa, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini berikanlah saya pertumbuhan kesehatan rohani dan badani, pada malam hari ini. Terutama diberikan yaitu nafas kehidupan yang lebih indah lagi, dan berikanlah pertumbuhan kesehatan jasmani dan rohani juga Tuhan pada malam hari ini, karena saya tidak tahu besok atau lusanya apakah yang akan terjadi dalam dunia ini. Tetapi saya berdoa pada malam hari ini, berilah kehidupan penuh dengan panjang sabar, dan sebelum dunia ini di antara langit
dan bumi jaraknya sangat jauh. Kiranya di dalamnya itu juga saya akan tabah menghadapi segala-segalanya di dalam kehidupan saya, bahkan juga anak, istri juga, dan juga mohon minta perlindungan dan berikan juga salah satu ketabahan hidup di dalam rumah tangga. Karena apa, saya berharap dan Tuhan selalu terus tinggal di belakang dan di depan, di sampingku, baik di samping kiri, baik di samping kanan, atau di atasku juga. Dan itulah salah satu perlindungan dan permohonan doa-doa itu. Dan Tuhan, ampunikanlah dosa dan perbuatan dan kesalahan kami di dalam rumah tangga ini, agar supaya apa, saya berdoa pada malam hari ini agar Tuhan selalu mendengar semua doa-doa ini, dan kiranya semua di dalam kehidupan ini dan aku serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena hanya Engkaulah Tuhanku yang sangat baik, dan karena Engkaulah Tuhan sangat melindungi dalam kehidupan kami sekeluarga. Pada malam hari ini sebentar lagi saya akan tidur. Jauhikanlah mimpi-mimpi yang bukan dari Engkau Tuhan, dan dekatilah mimpi-mimpi hanya datang dari Engkau Tuhan pada malam hari ini. Karena apa? Karena hanya kuasa dan kasih anugerah-Mu yang Engkau berikan pada malam hari ini, terutama napas kehidupan saya, bahkan kami sekeluarga dan semua orang belum sadar akan adanya Tuhan itu sendiri, memberikan napas kepada semua orang yang hidup ada di dalam dunia ini. Dan itulah salah satu hiburan-hiburan yang terbesar bagiku, jika saat aku datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini, walaupun lewat doa-doa ataupun tetesan-tetesan air mata yang jatuh, baik di dalam kesalahan-kesalahan, maka aku mohon minta pengampunan, karena nanti bisa Engkau datang kedua kali, dan bisa Engkau juga datang untuk menjemputku. Itulah salah satu harapan-harapan yang terbesar kehidupanku. Apabila kehidupanku tanpa Engkau, hidupku hampa dan hidupku kusung, tak berarti bila tanpa Engkau Tuhan. Apabila kehidupanku selalu ada Engkau terus dalam pribadiku, di dalam keluarga, anak istri saya atau keluarga saya yang lainnya juga, itulah sangat berarti dalam kehidupan kami. Walaupun Tuhan bisa akan melihat kehidupan saya begini, dan berikanlah kesempatan, dan gerakkanlah kasih dan anugerah-Mu itu Tuhan. Dan saya ingin merasakan atas kehadirat-Mu Tuhan itu hidup adanya, ya, melewati tangan-tangan orang lain, yaitu menolong saya, karena saya malu, ya, berbicara dengan orang-orang lain, karena itu manusia biasa. Tapi ada juga manusia yang luar biasa di dalam dunia ini, mampu mengadakan yang tidak kelihatan sehingga menjadi kelihatan. Itulah salah satu tangan-tangan yang ajaib, dan itulah tangan-tangan sangat berkuasa dan mampu untuk melakukan segala sesuatu
di dalam kehidupan manusia, terutama saya merasakan di dalam doa ini, terutama pada malam hari ini. Nah, begitu pula Tuhan, beberapa ada yang saya sediakan dan saya akan berjualan nantinya Tuhan. Kiranya Engkau akan jamah dan hati pemikiran mereka itu dan punya belas kasihan, dan juga berbahagialah tangan orang selalu di atas, dan juga berbahagialah tangan-tangan orang selalu di bawah, karena itulah tangan orang yang membutuhkan kasih dan anugerah Allah itu semata lewat pemberian kuasa itu sendiri yang Engkau sudah sediakan di dalam dunia ini. Maka pada malam hari ini saya berdoa kepadamu Tuhan, dan saya datang juga mengangkat tanganku ke atas hadirat-Mu, dan pada malam hari ini Engkau akan melihat sebelum saya berdoa. Mungkin Tuhan sudah tahu persis apa yang aku kehendaki dan apa yang akan aku perbuatkan. Itu adalah aku tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau, dan Engkaulah akan mampu menopangkan tanganku sehingga aku dapat mampu berjalan ke depan itu, selalu terus besertamu, hanya di dalam doa dan hanya lewat perkabulan-kabulan, dan juga di dalam segala-galanya itu hanya Tuhanlah hidup penuh berlimpah, dan Tuhanlah hanya Sang Pencipta dan Halik langit dan bumi ini, karena segala-galanya Engkaulah menciptakan serta isi yang ada di dalam dunia ini. Hanya itu bentuk permohonan dan doa saya pada malam hari ini. Kiranya kembali lagi saya berdoa, berikanlah hidup panjang sabar selagi dunia ini belum menjadi satu. Apabila dunia ini, bumi dengan langit menjadi satu, berarti dunia ini akan kiamat semata. Tetapi kiranya bumi dengan langit ini masih jauh, dan begitu pula kiranya, dan Tuhan akan memberikan kesempatan kepadaku hidup layak dan lebih baik terhadap suami dan istri, anak, keluarga, bahkan kepada orang lain. Itulah salah satu kehidupan yang terbaik, dan Engkaulah akan memberikan kehidupan penuh dengan berkat, bukan berkat hanya untuk saya saja, dan Tuhan berikan juga berkat kepada orang lain. Tetapi semuanya itu sadarkanlah diriku dan sadarkanlah dirimu. Napas kehidupanmu itu setiap hari, setiap bulan, dan setiap malam, setiap tahun, bahkan sampai pertambahan umur. Itu salah satu patut disyukuri. Karena apa? Itu salah satu pemberian Allah semata di dalam kehidupan manusia itu. Dan Dia memberikan salah satu kesempatan hidup lagi. Dan Tuhan juga memberikan kehidupan yang sabar, supaya merubah kehidupan itu menjadi kehidupan baru. Berarti manusia mau bertobat kembali namanya. Itulah namanya. Saya berdoa pada malam hari ini, bukanlah kehendak saya,
tetapi kehendak Engkaulah Tuhan yang jadi. Itu salah satu firman-Mu, dan itu salah satu pemberian kata-kata-Mu. Itulah aku buatkan menjadi salah satu doa pada malam hari ini. Salah satu doa berbau harum di hadapan hadirat Allah itu sendiri. Sehingga saya perlu merasakan salah satu jemaah-jemaah yang terbaik dan jemaah-jemaah yang terbaru dan jemaah-jemaah menjadi perubahan-perubahan kehidupan penuh dengan panjang sabar menghadapi segala sesuatu sehingga sampailah tercapainya salah satu rel kehidupan manusia yang ada di dalam dunia ini, terutama Engkau tuliskan di dalam Alkitab Mazmur itu sendiri. Karena setiap malam tahun baru berganti tahun, berarti umur kita bertambah lagi. Itulah salah satu pemberian Allah. Dan Allah juga memberikan kesempatan hidup dan selalu memberikan kesempatan untuk memuji dan untuk memuliakan Allah itu sendiri. Dan di samping itu juga Allah selalu ingin dipuji dan selalu ingin dipuji oleh manusia. Dan begitu pula manusia mati sangat berhargalah di mata Allah itu sendiri. Wahai kaum manusia, janganlah engkau kecil hati, sebab pada malam hari ini saya berdoa, engkau berbesar hati, karena engkaulah sangat berharga di mata Allah itu sendiri. Itulah salah satu doa dan harapan saya pada malam hari ini. Dan sebentar lagi saya akan tidur, dan saya menyerahkan tubuh, jiwa, dan ruh saya bersama anak saya dan istri keluarga di seluruhnya, ada keluarga saya di mana saja berada. Mohon minta perlindungan dari Engkau, dan mereka tidak tahu hanya Engkaulah salah satu penguasa-penguasa yang terhebat di dalam dunia ini. Itulah salah satu doa-doa saya pada malam hari ini. Saya menyerahkan ke dalam tangan Sang Penguasa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin.